Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqur rahmanur rahim alladzi yarhamu ahlal jannati mi'ata rahmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimur risalati wan nubuwah alladzi yashfa'u ummatahu biidnillahi yaumal qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ikhwatu iman, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini selain mengucapkan kalimat alhamdulillah, syukur kita secara lisan dan hati. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meluangkan waktu berada di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat masing-masing menuju tempat ini, duduk kita sampai nanti pulang dari sini, meraih nilai yang lebih, mendapatkan kemuliaan, dihitung sebagai langkah fi sabilillah. Semoga duduk kita sekarang ini berada dalam naungan sayap para malaikat. Doa-doa mereka kita harapkan, ridho mereka kita harapkan. Semoga pula Allah menyebutkan nama-nama kita satu persatu sebagai bukti memuliakan orang-orang yang ada di majelis yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Semoga pula yang tidak hadir di majelis ini atau yang menyimak di luar sana kiranya bisa mendapatkan manfaat dari sedikit ilmu yang pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas. Ikhwatu iman, kajian pada malam hari ini kita ambil tema mengukuhkan silaturahmi, merujuk kepada ayat-ayat Quran. Saya cantumkan di surat At-Tur, khususnya ayat yang ke-21, merujuk kepada beberapa hadis-hadis Rasulullah, penjelasan dari para ulama terkait dengan makna pada judul termaktub. Ikhwatu iman, At-Tur 21 ini tegas, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman, imannya diikuti oleh keturunan mereka, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan nanti di surga bersama-sama dengan keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak kurangi sedikit pun dari amal mereka masing-masing. Karena kullu imri'in bima kasaba rahin, setiap orang akan mendapatkan berdasarkan apa yang sudah ia lakukan. Ikhwatu iman, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa
harus betul-betul terjalin yang kuat dalam satu keluarga. Dalam hal ini adalah suami, istri, anak, cucu dan seterusnya. Dalam bingkai imanan billah, beriman kepada Allah, agar yaumul qiyamah menjadi keluarga yang utuh, menjadi ahli surga bersama-sama walaupun derajatnya tidak sama. Di surga akan digabungkan bersama-sama anak, cucu, suami, istri walaupun derajatnya tidak sama. Istri-istri Nabi tidak sama derajatnya, sesama istri, apalagi dibandingkan dengan Rasulullah. Tapi yaumul qiyamah di surganya disandingkan, dijadikan lagi sebagai istri-istri sebagaimana di dunia dengan penampilan yang berbeda, yakni ibaratnya memakai 70 lapis kain tebal, tulang sumsumnya kelihatan. Ikhwatu iman, oleh karena itu untuk mempererat keluarga maka perlu ada satu tekad yang kuat untuk bersama-sama menerapkan silaturahmi. Oleh karena itu pembahasan kita pada malam hari ini adalah apa makna daripada silaturahmi itu. Secara bahasa tersusun dari dua kata silah dan rahmi. Rahim boleh, rahimin boleh. Rahmi atau rahmin boleh, rahimin juga boleh. Silah menyambungkan, rahim kasih sayang, menyambungkan kasih sayang. Tempat kita dulu di perut ibu namanya rahim, ya, sebagai bukti sayangnya ibu kepada kita di saat itu sampai sekarang. Dan kita dikukuhkan dalam ayat ini untuk tetap istiqomah dan menjaga dalam bingkai silaturahmi antar keluarga. Oleh karena itu saya bahas dulu makna silaturahmi secara istilah, bukan secara bahasa seperti tadi. Secara istilah makna silaturahmi terbagi dua. Ada makna khususiyah, makna khusus, tidak global, yakni merujuk kepada kitab An-Nihaya fi Ghoribil Hadis wal Asar karya Ibnul Asir pada halaman 975. Beliau menegaskan silaturahmi wahia bagian bawah nomor urut 2 dari bawah. Nah, di situ ada kalimat silaturahmi, ya. Silaturahmi adalah wahia kinayatun anil ihsan ilal aqrabin min dzawin nasab wal ashar wa ta'attufi alaihim wa rifqi bihim wa ri'ayah li ahwalihim. Begitu Ibnu Asir memberikan penjelasan terkait dengan ayat di atas. Kata beliau, mohon maaf ini Arabnya belum dikasih harokat, ya, masih gundul, ya, belum gondrong. Ya, saya berbaik sangka yang hadir kurang lebih 80 orang ini rata-rata sudah bisa baca kitab gundul gitu, ya. Ya insya Allah. Nah itu tidak dikasih harokat, sebagian ada, sebagian kosong, ya. Bacanya boleh kira-kira tapi harus benar begitu. Wahia kinayatun anil ihsan, silaturahmi itu adalah ungkapan anil ihsan, untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat kebaikan, ilal aqrabin, kepada karib kerabat terdekat, min dawin nasab wal ashar, baik yang ada kaitan dengan nasab keturunan, kaitannya dengan darah, ya, anak kepada orang tua dan seterusnya, wal ashar, terkait dengan pernikahan, dalam hal ini adalah suami dan istri, masuk juga mertua di situ, ya. Jadi menurut beliau silaturahmi punya makna kinayatun anil ihsan ilal aqrabin min dzawin nasab wal ashar, melakukan kebaikan untuk kerabat terdekat secara nasab dan karena terkait dengan pernikahan, serta wa ta'attufi alaihim wa rifqi bihim
wa ri'ayah li ahwalihim. Selain melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan, juga bersikap ta'atuf, lemah lembut, ramah, dan menjaga keluarga, saling jaga, saling muliakan, saling hormati, saling menebar kebaikan. Itu makna silaturahmi bila dikhususkan secara khusus ya untuk anggota keluarga al-aqrabin, baik min dzawin nasab atau wal ashar, baik karena nasab atau karena tali pernikahan. Nah, itu makna secara khusus. Makna secara umum kita bisa lihat dalam kitab Fathul Bari pada jilid yang ke-17 halaman 115, dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi jilid ke-5 halaman 129 diberikan penjelasan makna silaturahmi secara global. Kata Ibnu Abi Jamrah al-makna al-jami, makna silaturahmi secara global isalu ma amkana minal khair wa daf'i ma amkana minasyarr bihasabit tokoh, melakukan kebaikan dan menolak bahaya untuk siapa saja yang ia cintai menurut kadar kemampuan. Jadi secara umum makna silaturahmi adalah melakukan kebaikan, menolak bahaya untuk siapa saja yang ia cintai, yang kita cintai menurut kadar kemampuan. Itu secara global begitu. Nah, setelah kita memahami makna silaturahim baik secara khususnya atau secara umum global, baru kita akan memahami beberapa hadis Nabi yang kita bisa baca di kitab-kitab hadis. Di antaranya kita bisa baca beberapa hadis. Lihat ke atas setelah ayat, di sana ada hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah telah bersabda, yaqul, ya bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizki au yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Ini wa'ad namanya, janji dari Allah lewat lisan Rasulnya untuk menyampaikan siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah lakukan silaturahmi. Masih ingat salah satu nama bagi Allah yang kita tahu 99 nama, walaupun namanya tidak segitu begitu. Di antaranya adalah Al-Basit. Ya, apa artinya? Yang maha luas memberi rezekinya, maha luas pemberian rezekinya. Allah ngasih rezeki tanpa putus-putus, terus tidak akan berkurang sedikit pun. Buktinya kita sampai saat ini tetap dapatkan rezeki dari Allah, tidak pernah berhenti. Selagi jatah rezeki kita masih ada, tapi rezeki yang Allah berikan kepada kita di dunia dibatasi, ya. Hadis ini memberikan penjelasan rezekinya tidak dibatasi. Makanya menggunakan kalimat an yubsata lahu fi rizki. Kapan dan di mana rezeki itu tidak dibatasi. Kalau kita sudah datang menghadap Allah, sudah menerapkan, mengamalkan silaturahim, maka di situ rezekinya tidak akan putus. Orang itu menjadi ahli surga karena diberi rezeki oleh Allah. Masih ingat arti rezeki? Apapun usaha kita, silakan jadi orang kaya, tapi harus ingat harta yang ada pada kita harus menjadi rezeki. Apa rezeki itu? Ma yuntafa, sesuatu yang digunakan,
sesuatu yang sudah dipakai, sesuatu yang sudah dimakan, sesuatu yang sudah disodakohkan. Harta-harta yang ada pada kita gunakan untuk sebagai rezeki, terutama bab sodakoh, karena itulah rezeki yang sebenarnya yang akan kita raih nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Allah berjanji siapa yang melakukan silaturahmi maka Allah luaskan rezekinya, tak pernah putus Allah ngasih rezeki ketika sudah di surga. Kalau sekarang diputus, ada putusan terakhir. Sampai kapan rezeki kita ini diputus kita nggak tahu. Hanya tandanya kalau bapak ibu mati berarti rezeki sudah habis. Ya. Kalau rezeki terakhir setengah gelas, kalau rezeki terakhir saya setengah gelas, maka setelah setengah gelas ini ya saya tidak ada. Karena rezeki terakhirnya setengah gelas. Jadi jangan khawatir, bapak tidak akan mati, ibu tidak akan meninggal dunia kalau rezekinya masih ada. Karena tanda rezeki itu habis kalau bapak mati. Minum teh manis baru satu seruput langsung geletak, innalillahi, berarti rezeki terakhir satu seruput teh manis itu. Di sini menggunakan bahasa au yunsa Allahu fi asari, atau diberikan umur panjang. Umur panjangnya jangan dipahami sekarang kita umur sudah 60 nanti bisa 100 tahun, tidak. Umur panjang di sini adalah nanti yaumul qiyamah umur kita akan panjang, tak akan berakhir, dan Rasul dinyatakan umur panjang oleh Allah dalam Quran. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Engkau Muhammad dapat pahala yang tidak pernah berhenti Allah kasih. Padahal umur beliau cuma 63 tahun. Tapi Allah nyatakan umurnya panjang. Rasul yang bersabda orang yang suka silaturahmi umurnya dipanjangkan. Itu jangan dipahami pemahaman kita. Kalau sering silaturahmi nanti dari 60 tahun naik menjadi 100 tahun, tidak. Ketika meninggal dunia, dia meninggalkan berbagai macam kebaikan karena ia sudah silaturahmi, maka pahalanya tidak putus untuk Allah berikan kepadanya seakan-akan dia masih hidup. Itu maknanya ke sana. Ini janji dari Allah, siapa yang melaksanakan silaturahmi, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Tidak ada yang bisa memperpanjang umur selain keimanan dan amal soleh atau kebaikan. Itu yang bisa memperpanjang umur kita. Ini wa'ad, janji dari Allah lewat lisan Rasulnya. Selain wa'ad, selain janji, ada wa'id, ada ancaman bagi yang tidak melaksanakan silaturahmi. Baca hadisnya. Hadis pertama, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Hadis kedua bagian tengah-tengah itu, penggalan tengah-tengah yang digaris bawahi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka lakukanlah silaturahmi. Artinya kalau tidak silaturahmi tidak layak dinyatakan orang yang beriman. Jangan dulu pusing dari rumah masing-masing. Ya, jangan dibawa ke sini pusingnya. Kalau tidak melaksanakan silaturahmi tidak dianggap orang beriman, karena hadisnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, maka lakukanlah silaturahim. Lebih hebat lagi ancamannya, baca hadis ketiga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Yang tidak melaksanakan silaturahmi tidak akan masuk surga. Masuk kemana?
tidak akan masuk surga. Masuk kemana? Ke neraka. Kita pahami dulu makna silaturahminya apa. Melakukan kebaikan, menolak bahaya atau keburukan untuk siapa saja yang kita cintai sesuai dengan batas kemampuan kita. Pertanyaannya, siapa yang kita cintai? Satu, yang kita cintai satu adalah Allah. Yang kita cintai Allah. Bagaimana kalau tidak mencintai Allah? Neraka. Kalau tidak mencintai Allah, tempatnya kemana? Ke neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kalau kita sedang mencintai Allah, berarti sedang silaturahmi. Karena melakukan kebaikan kepada Allah. Siapa lagi? Nabi kita, Rasul. Siapa yang benci Nabi? Siap-siap tempatnya di neraka. Siapa lagi? Para sahabat, jangan dikafirkan. Cintailah para sahabat. Siapa lagi? Orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah berjuang, ibu kita melahirkan kita, mengandung kita, muliakan mereka karena mereka adalah jasanya luar biasa untuk kita. Cintai mereka. Durhaka kepada kedua orang tua, siap-siap tempatnya ke neraka. Ridullah fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhatil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tuanya, murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Siapa lagi yang kita cintai? Istri, jelas. Jelas harus dicintai istri, ya. Siapa lagi? Suami, jelas suami. Suami harus mencintai istri. Istri pertama cintai, istri kedua cintai semua. Iya kan? Apa Rasul pilih-pilih? Tidak. Semuanya cintai. Tapi istri jangan begini, istri. Suami pertama, "Mak saya cintai." Suami kedua saya cintai. Jangan, itu nggak beres. Dunia akhirat, perempuan dunia akhirat tetap suaminya satu. Jangan protes, itu dari Allahnya begitu aturannya. Siapa lagi yang kita cintai? Anak kita, jelas. Siapa lagi? Sesama mukmin di antara kita harus terjalin saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman semuanya saudara, harus saling watawassaw bil haq watawassaw. Bukti cinta kita. Saya di sini, Bapak semua di situ duduk dalam rangka saling menjalin silaturahim. Siapa lagi? Masih ada yang belum disebut. Allah sudah, Rasul sudah, sahabat sudah, orang tua kita sudah, orang lain sudah, istri sudah, suami sudah, anak sudah, cucu sudah, anggota keluarga sudah. Siapa lagi? Hah? Tetangga orang lain sebut tadi. Siapa lagi? Inilah jeleknya kita, melupakan diri kita sendiri. Ke orang lain gitu terus, lupa dengan dirinya sendiri. Cintailah diri kita sendiri. Kenapa sekarang kita ngaji? Lagi mencintai diri kita sendiri. Kenapa kita sholat? Lagi mencintai diri kita sendiri. Kenapa kita saum, sodako dan lain-lain, berbagai macam kebaikan kita lakukan, sedang mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak cinta sama diri kita, nggak usah sholat, nggak usah saum, nggak usah ngaji, nggak usah yang lainnya, kafir saja. Wajar
kalau silaturahmi ini dilaksanakan, maka jaminannya adalah surga. Dinyatakan sebagai orang yang beriman. Tapi kalau tidak dilaksanakan, maka hukumannya adalah neraka karena dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman. Baru kita paham ada hadis Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukanlah silaturahmi. Karena makna silaturahminya adalah isalu ma amkana minasyarr wa daf'u ma amkana minal khair minasyarr. Isalu ma amkana minasyarr minal khair wa daf'u ma amkana minasyarr. Melakukan kebaikan, menolak keburukan, bahaya untuk siapa saja yang kita cintai. Yang kita cintai Allah, Rasul, sahabat, orang tua kita, istri kita, anak kita, cucu kita, orang lain yang diikat dengan innamal mu'minuna ikhwah. Jika ini tidak diterapkan, Rasul nyatakan tidak beriman. Jika ini tidak dikerjakan, Rasul nyatakan siap-siap la yadkhulul jannah, tidak akan menjadi ahli surga. Jadi kalau begitu, duduk kita sekarang ini dalam rangka melakukan silaturahmi. Selama ini kita memahami kalau disebut silaturahmi apa? Silaturahmi pikirannya ke makan-makan, ke pertemuan, salaman, dan lain-lain. Sehingga kalau nggak ketemu nggak dikatakan sebagai silaturahmi. Jadi kalau ada sales datang ke rumah, maaf ya, saya ada perlu, nggak bisa balik lagi sales tuh, dianggap tidak silaturahmi. Kalau pengertian silaturahmi ada harus ketemu, harus ngobrol begitu. Diluruskan pemahamannya. Karena saya katakan bahwa salah memahami istilah akan salah bersikap dan berkeyakinan. Benar dalam memahami istilah akan benar berbuat, bertindak, dan berkeyakinan. Penting. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak kita belajar agama, cukup pahami satu istilah saja, selesai. Hanya Islam luas ilmunya, sehingga perlu ada pengkajian lebih mendalam. Tidak cukup dengan kalimat ini saja, terus dikaji dengan benar, karena akan menentukan sikap dan perbuatan kita. Jadi merujuk kepada ayat At-Tur 21, sekian hadis-hadis Nabi, penjelasan para ulama ahli hadis, maka kita memiliki pemahaman yang paling tepat sebagaimana yang dimuat dalam Fathul Bari. Makna global dari silaturahmi adalah melakukan kebaikan untuk siapa saja yang kita cintai, menolak bahaya untuk siapa saja yang kita cintai, seperti itu menurut kadar kemampuan. Kalau ini diterapkan, maka yakin akan menjadi orang yang mulia kelak yaumul qiyamah, karena sudah melaksanakan ajaran Rasulnya, yakni silaturahmi. Nah, itu barangkali makna singkat dari silaturahmi. Semoga belum mengerti sepenuhnya. Nah, silakan untuk seterusnya sesi tanya jawab. Dari ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya. Kalau parkir kita ngalangin jalan, itu silaturahmi atau bukan? Parkir kita ngalangin jalan,
Sampai orang mau lewat, aduh ini susah banget saya mau lewat. Itu yang parkir motor itu silaturahmi atau tidak itu? Motor itu tuh. Tidak ngasih kebaikan sama yang mau lewat. Jadi orang yang memahami silaturahmi tidak mungkin parkir sembarangan. Kalau ngerti ya disambung-sambungkan saja lah silaturahmi ke parkir, nyambung insyaallah. Kalau memahaminya isolu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarr. Melakukan kebaikan, menertibkan parkiran agar orang yang lewat tidak terganggu, itu sudah satu kebaikan. Berarti sedang kita memahami silaturahmi ya harus ketemu, harus ngobrol. Kalau nggak ketemu ngobrol bukan. Ternyata tidak tepat pemahaman itu. Jadi kembalikan kepada yang punya bahasa. Kembalikan kepada konteks ayat, hadis Nabi, baik secara wa'ad atau wa'id, janji dan ancaman. Baru kemudian para ulama hanya memberikan penjelasan supaya kita ngerti kenapa ada hadis tidak dikatakan beriman kalau tidak silaturahmi, ahli neraka kalau memutuskan silaturahmi, karena makna silaturahminya seperti tadi luas. Di kitab Fathul Bari beliau tegaskan bahwa sebelum ada kesimpulan al-ma'nal jami' disebutkan az-zakatu wad-du'a was-saum wal-aun bi ikhwanihim. Saum, salat, doa, menolong orang itu bagian daripada silaturahmi. Lalu kemudian disimpulkan makna silaturahmi isolu ma'amkana dan seterusnya. Makanya ketika kita sholat, kita lagi menyambungkan silaturahmi kita dengan Allah. Atau kita lagi mencintai diri kita. Kita sholat lagi cinta diri kita, kita saum lagi cinta diri kita, kita ngaji lagi cinta diri kita, lagi silaturahmi begitu. Dengan Allah. Dengan Allah tadi karena kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, para sahabat dan seterusnya. Jadi maknanya luas. Ngasih pulsa saja itu silaturahmi. Ya, ngasih pulsa silaturahmi itu. Hah? Tapi kalau berharap harus dibayar ya enggak silaturahmi. Coba dikaji ulang atur 21 walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biiman. Kalau Ibnu Abbas memberikan penjelasan begini, ada kalanya orang tua derajatnya lebih tinggi daripada anak, ada kalanya anak derajatnya lebih tinggi daripada orang tua. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, anak itu aset sekaligus income kita. Didiklah mereka untuk menjadi generasi akhirat, menjadi anak yang soleh gitu, agar menjadi income bagi orang tuanya. Ditakdirkan orang tuanya derajatnya rendah, ikut terangkat karena anaknya derajatnya tinggi, gitu ya. Atau dibalik, anak juga tidak usah minder ketika tidak bisa mengejar derajat bapaknya. Yang penting ada usaha untuk sama-sama melaksanakan ketaatan. Maka Allah dengan Ar-Rahimnya menggabungkan, bukan karena semata-mata jasa amalnya, tetapi karena
Allah sudah berjanji kalau sudah Ar-Rahim berarti terkait dengan kelipatan sebagai bukti rasa sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ibu sudah sudah bosan membangunkan anaknya untuk sholat subuh, bangun nak subuh, sudah bangun anak kita, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Pokoknya ibu tidak akan bangunin lagi, sudah 2 kali. Akhirnya anak ini nggak sholat subuh karena nggak dibanguni. Ketika ibu mengatakan saya tidak akan bangunkan, sudah memutuskan silaturahmi dengan anak. Ketika bapak sudah tidak lagi mengajak keluarganya untuk taat kepada Allah, bapak sudah memutuskan hubungan silaturahmi dengan anak istri, dengan keluarga. Jadi jangan bosan ngajak anak kita untuk taat kepada Allah. Karena itu konsekuensi kita harus melaksanakan silaturahmi. Karena anak kita adalah bagian yang harus kita cintai. Maka berikan kebaikan. Apa? Bangunkan. Jadi kalau ada ustadz di asrama banjur santrinya karena susah bangun subuh, ibu sebagai wali murid, bapak jangan marah. Terima kasih anaknya sholat subuh setelah dibanjur oleh ustadznya. Kenapa dibanjur? Berkali-kali bangun gak bangun-bangun. Jadi jurus terakhir banjur. Jadi ibu jangan protes. Terima kasih ustadz. Gitu. Anak saya sholat walaupun dibanjur dulu. Jangan lapor ke polisi, dikasuskan kedoliman. Kan begitu. Karena kata Rasulullah kalau suami susah dibangunin, cepretin air. Cepretin. Nah. Cepret kan bangun tuh ya biasanya. Nah, cepretnya anggar nggak bangun, banjur gitu. Cepret itu langkah pertama, jurus berikutnya banjur. Tidak apa-apa untuk keselamatan dirinya. Milih basah sholat subuh. Kesananya Allah masukkan ahli surga, atau milih nggak dibanjur kering tapi kesananya kering di neraka gitu. Milih mana? Jadi dalam satu keluarga semuanya harus terjalin, silaturahmi harus dilaksanakan dengan tidak bosan, saling menjaga, saling menolak bahaya, saling memberi kebaikan, baru namanya silaturahmi. Ayatnya banyak. Di wal asri ada watawasobil haq, masuk ke situ. Luas ya maknanya. Luas. Hadisnya begitu banyak. Semua kita lakukan karena pada akhirnya kita akan memetik hasil yaumul kiamah tergantung sekarang kita apa yang kita tanam. Sekarang kita nanam, nanti kita akan memetik. Nanam jagung tak mungkin panen semangka, tidak mungkin, ya kan? Menanam kebaikan, insya Allah memetik kebaikan. Menanam keburukan, tidak mungkin mendapatkan kebaikan. Tapi harus ingat, sebelum kita nanam, hama itu sudah ada. Sebelum kita nanam, hama sudah ada. Sebelum berbuat kebaikan, setan ngintil terus, ya kan? Korin minas syaiton, jin minas ya korin asyaiton minal jin. Korin setan dari bangsa jin. Kemanapun kita pergi. Jadi sebelum berbuat kebaikan, hama itu selalu ada. Basmilah hama itu. Dengan apa? Kalau ingin berbuat kejelekan segera a'udzubillah. Nah gitu, ta'awud. Diusir ya. Ada pertanyaan? Ya, enggak.
Tadi saya menyampaikan hanya dari berkaitan dengan melakukan silaturahmi. Pertanyaan saya, banyak juga di Al-Quran tadi Ustaz memberikan banyak di hadis dan juga di Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah surat Al-Hujurat ayat 10 itu salah satu dari yang berkaitan dengan melakukan silaturahmi? Tolong dijelaskan. Yang mana lafadznya? Yang inamal Artinya ya saya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu kami katakan kepada kita hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. saya dari tadi baca ayat itu ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Ketika terjadi pertengkaran, maka faslihu, tengahi, selesaikan. Nah, itu bentuk dari silaturahmi. Makanya saya katakan tadi, karena silaturahmi punya makna memberikan kebaikan kepada yang ia cintai, menolak bahaya untuk siapa yang ia cintai. Siapa yang kita cintai? Di antaranya orang-orang beriman, itu yang harus kita cintai. Sesama muslim harus saling mencintai. Sesama mukmin harus saling mencintai. Tidak gampang mengkafirkan orang. Kalau belum jelas kafirnya, gara-gara beda pendapat, main kafir bahaya. Jadi orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu sudah jelas, salah satu ayat yang memberikan penjelasan tentang makna silaturahmi. Karena itu mengajarkan ayat itu untuk saling mencintai sesama yang beriman, sama muslim. Makna silaturahminya memberikan kebaikan kepada yang ia cintai, menolak bahaya agar tidak terjadi kepada atau untuk siapa yang ia cintai. Karena sama beriman adalah saudara, maka jangan sampai saudara kita celaka, jangan sampai saudara kita ini masuk neraka, maka berikan kepada mereka sesuatu yang menyelamatkan. Ketika bertengkar, amalan setan, ya kan? Sadarkan. Islam punya aturan. Kalau bertengkar tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau ibu jengkel sama suami, ingat-ingat 3 hari batasnya. Ya. Setelah lewat 2 hari, ya guroilah suamimu. Ya, segera selesaikan. Bapak-bapak, kalau jengkel sama istri, jangan lebih dari 3 hari. Hari ketiganya diajak sajalah, beres nanti, gitu ya. Jangan lebih dari 3 hari. Itu sudah bijak Islam itu. Ya. Boleh, silakan bertengkar, tidak kena dosa, dibatasi tapi ya 3 hari. Selebihnya awas. Masih ada? Ya. Jadi pernah saya lihat di TV ada masjid yang berhadapan dengan gereja. Nah, di saat masjidnya itu sedang mengadakan jamaah, itu umat muslim boleh parkir di lahannya gereja tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, saat orang-orang Kristen sedang mengadakan kebaktian, umat Kristiani juga boleh parkir di lahan Islam. Nah, yang seperti tersebut apakah kita sedang melaksanakan silaturahmi
Yang tidak boleh itu parkirnya dalam masjid. Yang tidak boleh itu parkirnya di dalam masjid. Ya kan? Hah? Iya, yang tidak boleh itu parkirnya dalam masjid. Berarti di luar masjid boleh. Kan begitu Pak ya? Iya. Selagi kesepakatan Pak, kata DKM, karena jamaahnya banyak, Pak Pastur punten, karena jamaah saya banyak, halaman masjid sempit, bisa enggak parkirnya di halaman gereja? Kata Pastur, mangga, tidak apa-apa. Insya Allah motornya tidak akan masuk neraka. Ya. Nggak masalah. Selain ACC, gitu ya. Gitu. Halaman masjid, kata pendetanya, kami sempit nih, bagaimana? Ya halaman, ya jalan, kan begitu. Kalau memang di ACC dan tidak mengganggu orang-orang kita yang akan sholat, asal jangan mengganggu aja. Kalau mengganggu sampai kita mau sholat banget itu susah kan. Nah itu baru nanti tidak bolehnya di situnya menghalangi orang lain. Ketika masih terkendali, kita masih tetap nyaman, tidak terhalang oleh sekian banyak parkiran, ya silakan diatur gitu kan. Sekarang begini, kalau saya tidak boleh, kira-kira pakai ayat yang mana, hadis yang mana? Karena itu babnya urusan dunia. Tidak boleh parkir motor di halaman gereja. Kira-kira pakai ayat yang mana, hadis yang mana? Karena itu urusan dunia, maka silakan boleh-boleh saja. Selagi ada larangan. Karena nggak ada larangan, maka silakan saja. Hanya harus tadi ACC tadi, kesepakatan. Jangan sampai nanti dianya terganggu dengan parkiran kita. Nah itu tidak boleh nanti. Makanya disepakati dulu. Kata pastor, di sini Pak, di sini jangan buat lewat, ini jangan. Sepakati. Boleh kalau ada kesepakatan. Karena itu kembali pada urusan dunia, bukan urusan ta'abudi, tapi urusan dunia. Selagi tidak larangan maka boleh. Saya akan berat mengatakan kalau tidak boleh, harus pakai dalil, hadisnya mana, ayatnya mana. Kan akan nanti mengatakan boleh, karena itu adalah urusan dunia. Kecuali ada dalil yang melarang, baru nanti kita tidak boleh. Ya. Ini kaitan dengan hadis dari Anas bin Malik yang berkata bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya kepada umurnya maka lakukanlah silaturahmi. Dipanjangkan umurnya ini kaitannya apa dengan silaturahmi? Ya, saya sudah sampaikan tadi, hadis-hadis ini semuanya berkait dengan akhirat. Berkaitan dengan akhirat, bukan berkaitan dengan dunia. Dipanjangkan umurnya, Rasul bersabda, man aroda an yutola umroh falyasil rahimah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kata Rasul, lakukan silaturahmi. Umur Nabi berapa? Cuman 63, panjang pendek. Dibandingkan umur-umur Nabi dan orang-orang sebelumnya, jauh Nabi. Sama Nabi Musa aja jauh. Apalagi sama Nabi Nuh, apalagi sama Nabi Adam. Tapi Rasul dinyatakan sebagai orang yang umurnya panjang, padahal cuma 63. Berarti makna umur panjangnya bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya, tapi makna ungkapan kiasan untuk orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, maka pahalanya tidak berhenti. Makanya saya katakan di beberapa hadis, gunakanlah kesempatan hidup kita ini bila kaya, hartanya untuk sedekah jariyah. Ya kan? Karena itu akan memperpanjang umur kita. Artinya pahala mengalir. Punya anak, cetak menjadi generasi akhirat, anak yang soleh. Untuk orang tuanya itu menjadi penyebab umur panjang, pahalanya mengalir. Punya ilmu, amalkan ilmunya, itu akan menjadi wasilah untuk umur panjang. Jadi maknanya ke sana, bukan karena sering ngaji dari umurnya 60 naik sekarang jadi 100 tahun karena sedang ngaji. Nggak bisa begitu pemahamannya. Nggak bisa begitu. Jadi ajal itu, umur itu sudah ditetapkan. Kalau sudah tiba saatnya, tidak boleh dipajukan, nggak boleh dipundurkan. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, maksud umur panjangnya adalah kalau sudah meninggal dunia, kebaikannya tidak putus.
Ada sedekah jariah kita, ada anak soleh kita, ada ilmu yang kita ajarkan, doanya ke sana gitu. Jadi tidak dipahami umur panjang di sini dunia. Karena begini, karena memahami silaturahminya adalah bertemu satu keluarga dan keluarga yang lain. Silaturahmi ke Jakarta, karena keluarga besarnya di Jakarta, dari Brebes ke Jakarta, sampai Cirebon kecelakaan, semuanya mati, meninggal. Lalu dia menyampaikan, katanya kalau silaturahmi umurnya panjang, tapi ternyata malah meninggal dunia. Itu akibat salah memahami pengertian umur panjangnya. Ya kan? Katanya umurnya panjang, orangnya rajin kok, ngaji segala macam dengan siapapun, tapi umurnya pendek loh, cuma 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Pengertian umur panjangnya yang keliru, bukan salah hadisnya, tapi kita gagal memahaminya. Itulah pentingnya belajar, supaya doanya nggak salah. Kata Allah tuh, sudah 80 tahun masih pengen umur panjang, Pak. Umur panjang pengen 100 tahun gitu. Padahal sudah dipatok umur itu. Jadi umur panjangnya bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya, tapi ketika sudah meninggal dunia, maka tetap Allah ngasih pahala seakan-akan orang itu umurnya panjang. Para ulama suka bikin ungkapan-ungkapan yang bermanfaat. Orang berilmu itu hidup kekal abadi, itu istilahnya. Setelah mati dikenang dan dipuji, ruas tubuhnya hancur lebur dimakan bumi, tapi jasa-jasanya menjadi pahala yang mengalir untuk dirinya. Maka walaupun sudah mati, dianggap masih hidup. Orang yang bodoh berjalan di bumi, hidup tapi seakan-akan mati. Ketika mati nggak ada kreasi, nggak ada karya, maka umurnya pendek. Seperti itu gambarannya. Jadi pengertian umur panjangnya jangan dipahami sekarang kita umur 50 nanti bisa naik menjadi 100, tidak. Umur panjangnya adalah di saat kita sudah meninggal dunia, pahala tetap Allah kasih tidak putus karena kita meninggalkan asar, jejak baik, meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan ilmu yang manfaat, meninggalkan sedekah jariah. Maka itulah yang membuat orang itu menjadi umurnya panjang. Kalau nanti ke sana Nabi salah berarti. Karena Nabi yang bersabda umurnya cuma 63, enggak panjang 63 itu. Baru syekh, bukan yahrom. Baru syekh, bukan yahrom. Baru tua, belum tua renta. Kalau sudah 70 tahun ke atas itu namanya yahrom. Bahasa kitanya tua renta. Itu mungkin dikatakan umur panjang. Nabi yang bersabda tapi nggak sampai yahrom, cuma 63. Berarti makna umur panjangnya bukan kepada hitungan umur, tetapi kepada pahala-pahala yang Allah berikan walaupun orangnya sudah tidak ada. Cukup? Waktunya sudah isya. Baik, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.